Halo, teman bicara. Nama saya Dr. Diki. Mari kita bicara mental. Kenali dan pegang kendali. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak pikiran teman-teman ini berisik banget, ribut, banyak pikiran di dalamnya, nggak tahu tentang apa. Mungkin tentang kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu yang sudah teman-teman perbuat atau alami. Nah, kalau teman-teman merasakan itu sampai kegiatan teman-teman terganggu, aktivitas sehari-hari terganggu, sosialisasi dengan orang-orang di sekitar juga terganggu. Semua instrumen di negeri ini, video ini untuk Anda. Setiap orang pasti pernah mengalami stres. Lalu apa yang kita lakukan saat kita stres? Apakah itu sudah tepat? Apa yang seharusnya kita lakukan saat kita mengalami stres? Kebanyakan dari kita tidak tahu jawabannya. Nah, WHO ternyata sudah menyadari kesulitan ini. Jadi dia mengeluarkan buku pedoman untuk menghadapi stres dengan kesadaran penuh. Nah, dalam buku panduan ini memang tidak sebutkan kata mindfulness, tapi prinsip-prinsip di dalamnya sangat cocok dengan mindfulness, yaitu kesadaran secara penuh. Mari kita bahas. Oke. Stres bisa diartikan sebagai perasaan terganggu atau terancam. Stres bisa diakibatkan oleh suatu kejadian yang besar, misalnya bencana alam, pelecehan, sakit keras, konflik, dan lain-lain. Atau mungkin disebabkan oleh penyebab yang tidak sebesar yang sebelumnya. Contohnya seperti pertengkaran di dalam keluarga atau kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Apapun itu, kejadian yang besar atau yang kurang besar tentu membuat teman-teman menjadi tidak nyaman. Bisa juga membuat teman-teman mengalami sakit fisik, contohnya sakit kepala, pusing, sakit dada, sesak nafas, sampai berdebar-debar, bahkan nyeri lambung yang paling sering, dan lain-lain. Atau bisa juga menyebabkan teman-teman jadi gampang marah, sulit tidur, sulit fokus, merasa sedih sampai yang berlebihan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang lain, teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah. Pikiran dan perasaan yang mengganggu tersebut adalah bagian dari stres. Stres menjadi bermasalah bila kita terlalu terikat padanya. Atau istilahnya di sini kita sebut saja get hooked dengan pikiran dan perasaan tersebut. Jadi apa maksudnya hook dalam bahasa Indonesia? Hook bisa berarti kail atau kait. Bila sudah terkena kait, kita akan kesulitan untuk lepas dari kait tersebut. Kita jadi terjebak. Begitu juga dengan perasaan dan pikiran kita bila terkena hook, kita juga akan kesulitan untuk lepas dan merasa terjebak dalam pikiran dan perasaan kita tersebut. Contohnya kita akan selalu memikirkan tentang masa depan yang tidak pasti. Dan pikiran kita ini dipenuhi dengan skenario terburuk yang kadang-kadang tuh sampai tidak masuk akal. Atau kita juga kepikiran tentang masa lalu yang sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah juga. Teman-teman jadi kepikiran misalnya, bagaimana kalau kita tidak melakukan hal itu misalnya. Di satu momen teman-teman sedang bersosialisasi dengan keluarga atau dengan teman, dan kemudian tiba-tiba pikiran dan perasaan yang mengganggu itu datang dan membuat kita terhook. Jadi kita sulit lepas dari pikiran dan perasaan itu sehingga kita tidak bisa menikmati momen saat itu, saat bercengkrama dengan keluarga atau dengan sahabat. Jadi pikiran dan perasaan yang mengganggu itu menghook kita menjauh dari values kita. Apa itu values? Values itu kalau bahasa Indonesia artinya nilai-nilai ya. Jadi values itu adalah keinginan terdalam kita untuk menjadi orang seperti apa kita ini. Contohnya kita seorang bapak misalnya, kita ingin menjadi bapak yang sabar, yang
bisa menjadi teman bagi anak-anak kita yang penyayang, atau teman-teman values-nya apa, teman-teman bisa tulis sendiri, atau mau share bisa silakan share di kolom komentar di bawah. Banyak pikiran dan perasaan yang dapat menghook kita, menjauh dari values kita. Contohnya pikiran untuk menyerah saja, atau menyalahkan orang lain, atau menghakimi diri sendiri, atau menjudge diri kita sendiri, menyesal akan masa lalu, atau khawatir akan masa depan. Itu juga bisa menghook kita, menjauh dari values kita. Saat kita terhook oleh perasaan dan pikiran yang menjauhkan kita dari values kita, kita jadi melakukan sesuatu yang memperburuk keadaan. Contohnya, kita jadi bertengkar dengan teman, dengan keluarga, dan atau mungkin kita menjauhi orang-orang yang kita sayangi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita terhook, berarti kita harus meng-unhook. Caranya bagaimana untuk unhook itu? Nah, caranya adalah dengan lebih engage dan refocus. Engage bisa diartikan memberikan perhatian penuh dengan apa yang kita lakukan saat itu. Contohnya saat kita minum, kita benar-benar nggak mau perhatikan. Misalnya kita minum kopi, bagaimana aromanya, bagaimana rasanya, panasnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya lagi misalnya saat kita mendengar musik, apakah kita benar-benar mendengarkan musik itu? Kita menikmati setiap nada yang ada di musik itu, lagu itu. Saat teman-teman memberikan perhatian penuh dengan kegiatan apapun itu, kita bisa katakan bahwa teman-teman itu sedang engage dengan apa yang teman-teman lakukan saat itu. Nah, kebalikannya, bila teman-teman terhook oleh pikiran dan perasaan teman-teman sehingga teman-teman tidak memberikan perhatian penuh pada kegiatan itu, kita bisa bilang teman-teman disengage atau terdistract. Nah, bila itu terjadi, kita menjadi tidak fokus. Dan ketika tidak fokus, apa yang kita lakukan menjadi tidak maksimal. Atau juga kita tidak menikmati kegiatan itu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melatih fokus kita atau untuk kita bisa lebih engage dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita ambil contoh, misalnya minum kopi. Kita saat mau minum kopi, kita benar-benar perhatikan kopinya itu. Warnanya, cangkirnya, kemudian kita, saya ada suaranya gitu, kita dengar suaranya saat kopi itu dituangkan di cangkir. Kemudian kita mencium aromanya, benar-benar mencium aromanya, seakan-akan kita belum pernah mencium bau seperti itu sebelumnya. Nah, biasanya saat kita melakukan hal tersebut, berusaha untuk engage, berusaha untuk fokus, seringkali pikiran kita dan perasaan kita ini terhook sehingga kita disengage dengan kopi itu misalnya tadi kan. Nah, kalau itu terjadi, kita unhooking lagi, kita kembali lagi, refocus, engage lagi. Kalau 100 kali kita terhook, maka 100 kali juga kita unhooking lagi. Nah, tentang unhooking ini akan saya bahas di video yang lain, bukan di video yang ini. Jadi teman-teman bisa ikutin terus channel ini. Teman-teman mungkin berpikir, kalau pikiran kita tenang, mungkin kita bisa melakukan latihan ini, refocus, engage. Tapi bagaimana kalau pikiran kita kacau? Ya, mungkin kadang-kadang teman-teman merasakan pikiran dan perasaan yang sangat kacau dan kuat. Teman-teman mungkin mengeluh pikiran jadi berisik. Nah, kita bisa menyebutnya itu sebagai emotional storm atau badai emosi. Emotional storm bisa diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang kacau dan intens, sangat kuat sampai dapat menguasai kita dengan sangat mudah. Nah, saat mengalaminya, kita harus belajar untuk membumikan diri kita atau disebut grounding. Teman-teman bingung, apa itu grounding? Oke, dapat
kita ilustrasikan seperti ini. Bayangkan teman-teman berada di satu pohon saat ada badai. Apakah teman-teman masih ingin berada di atas pohon? Di atas pohon tentu saja lebih berbahaya. Kita harus turun ke tanah secepat mungkin. Di sana kita jauh lebih aman, bisa juga kita menolong orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan grounding. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi dengan engage dengan dunia di sekitar kita. Dan fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Langkah pertama adalah sadari perasaan kita dan apa yang sedang kita pikirkan. Berikutnya, slow down atau perlahan. Dan coba terhubung dengan badan kita. Connect dengan badan kita. Teman-teman bisa bernapas pelan-pelan, kosongkan paru-paru sampai benar-benar kosong. Dan kemudian tarik nafas sepelan-pelannya. Perlahan beri tekanan pada kaki ke lantai. Dan terentangkan tangan atau remas-remas jari-jari teman-teman. Tentunya secara perlahan. Dan rasakan itu semua. Langkah berikutnya adalah refocus. Sadari dunia di sekitar kita. Sebutkan 5 benda yang bisa kita lihat. Person, woman, man, camera, TV. Dalam hati aja. Okay, that's very good. 3 atau 4 hal yang bisa kita dengar. Tarik nafas, kemudian sadari apa yang bisa kita cium. Sadari keberadaan kita saat ini dan apa yang sedang kita lakukan. Sentuh lutut atau apapun yang bisa disentuh dan coba rasakan itu. Benar-benar rasakan. Tujuan dari grounding bukan agar badai itu berhenti, tapi membuat kita lebih aman saat terjadi badai. Nah, lebih lanjut mengenai grounding ini akan kita bahas di video yang lain lagi. Ini semua adalah skill atau keterampilan. Jadi, bila teman-teman baru sekali mencoba, kemungkinannya kecil sekali kalau teman-teman bisa langsung mahir. Jadi kalau ingin mendapatkan manfaatnya, teman-teman harus berlatih terus. Lakukan ini terus-menerus. Nanti akan kita bahas lagi di video-video yang berikutnya. Bila saat ini teman-teman merasa cemas yang sangat berlebihan atau sedih yang berlebihan, Get some help. di sekitar teman-teman, bisa psikolog atau psikiater. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa merasakan manfaatnya. Akhir kata, teman-teman, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.